Tuan muda kedua, mengapa kamu ada di sini? Lalisa menunjukkan senyuman kaku dari sudut mulutnya, bersiap untuk turun dari tempat tidur. Desta melambai padanya, menunjukkan bahwa dia tidak perlu bergerak. Desta menarik kursi dan duduk di samping tempat tidur. Kali ini benar-benar ceroboh, aku tidak menyangka seseorang yang dikenal akan menikahmu dari belakang. Apakah perasaan ini sangat tidak nyaman? Awalnya tidak menggungkit masalah ini. Kondisinya masih baik-baik saja, tetapi begitu mengungkit masalah ini, mata Lalisa tiba-tiba menjadi merah, kemudian dia tidak bisa menahan keluhan di dalam hatinya dan menangis dengan keras. Sejak mantan pacar itu muncul, hati Lalisa terus berada di bawah tekanan yang tidak bisa dijelaskan. Terutama cercaan dari online terhadap dirinya menjadi semakin intens, tetapi dia tidak bisa menjelaskannya. Perasaan itu membuatnya semakin tidak nyaman. Akhirnya bisa menemukan orang yang dirinya mengira bisa dipercaya. Keberatan di hati Lalisa baru saja merasa lebih lega, tetapi keesokan harinya kakinya malah dihantam dengan keras. Jenis rasa sakit yang menyayat hati ini sama sekali bukanlah apa yang bisa dia tahan. Desta, mengapa dia melakukan ini? Hubungan kami berdua jelas-jelas sangat baik. Aku tidak melakukan apapun untuk menyinggung perasaan dia. Mengapa dia menyakitiku? Lalisa tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri saat dia kesakitan. Air mata terus mengalir dari matanya. Dia bahkan lupa memanggil Desta, Tuan muda kedua, tetapi langsung memanggil namanya. Tentu saja Desta tidak keberatan. Dia menghela nafas, berjalan ke samping tempat tidur dan membuka lengannya. Lalisa bergegas menjatuhkan dirinya ke dalam pelukannya, air mata dengan cepat membasahi dadanya. Pada saat ini, Lalisa tidak membutuhkan penghiburan apapun, dia hanya perlu melampiaskan emosi yang tertekan di dalam hatinya. Kalau tidak, setelah jangka waktu yang lama, itu pasti akan menyebabkan penyakit. Tidak tahu berapa lama kemudian, Lalisa baru meredakan suasana sedih itu. Tetapi dia tidak bangkit dari pelukan Desta, karena dia tiba-tiba merasa bahwa pelukan Desta sebenarnya sangat hangat, jadi dia tidak tega untuk meninggalkan pelukan itu. Apakah sudah lebih baik sekarang? Namun, pada saat ini, suara Desta terdengar. Lalisa tidak punya pilihan selain melepaskan bibir merahnya dari pelukan Desta. Sudah jauh lebih baik, terima kasih, Tuan muda kedua. Sebenarnya, kamu boleh panggil aku Desta saja. Lagi pula, kita juga kenalan lama, bukan? Kata Desta sambil tersenyum. Kamu sudah ingat? Mata indah Lalisa berkedip dan menatap Desta dengan heran. Aku baru saja mengingatnya tidak lama yang lalu, aku tidak menyangka kita sudah bertemu sejak awal. Desta tersenyum malu. Sejujurnya, jika Lupin tidak menyebutkan insiden itu kemarin, yang membuatnya tiba-tiba memiliki kesan, takutnya dia mungkin tidak akan mengingatnya sampai sekarang. Sejak kapan kamu mengenaliku? Desta sedikit penasaran. Sudah sangat lama. Ketika aku melihat kamu dan teman sekamarmu di ruang ganti untuk pertama kalinya. Aku melihat kamu sangat familiar. Kemudian tuan muda dari keluarga Qin datang untuk membuat masalah dan aku teringat ketika kamu beraksi. Lalisa berkata dengan lembut. Hanya saja pada saat itu, aku tidak tahu kamu siapa dan aku tidak berani mengenali kamu secara langsung. Aku bahkan sedikit narsistik dan berpikir bahwa kamu sengaja ingin menyelamatkanku. Hanya untuk menarik perhatian aku dan ketika aku terkenal nanti, kamu akan datang menyanjung dan terus menjerati aku. Itu sebabnya aku secara diam-diam pergi mencarimu dan bertanya siapa dirimu dan apa tujuan kamu menyelamatkanku. Sampai sini, wajah cantik Lalisa sedikit memerah dan mengerucutkan mulutnya. Aku tidak menyangka, pada akhirnya kamu adalah bosku, bahkan jika kamu ingin menyanjungku, bukankah itu lebih layak kalau aku yang menyanjungmu? Mendengar ini, Desta tertawa terbahak-bahak.
Apa yang kamu tertawakan? Apakah kamu merasa aku terlalu banyak berpikir? Lalisa mencubit Desta dengan marah dan nadanya penuh rasa malu. Desta dengan lembut memegang tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, "Lalisa, kamu benar-benar terlalu banyak berpikir." Hah? Tangannya tiba-tiba dipegang oleh seorang pria dan jarak di antara mereka berdua sangat dekat. Lalisa mengangkat matanya dan menatap pria itu dari dekat dan jantungnya berdegup kencang. Pada saat itu, alis tegas dan tatapan dalam Desta, seperti segel, terukir di dalam hatinya, yang tidak akan pernah bisa dilupakan. "Maksudku, kamu terlalu banyak memikirkan masalah Munaroh." Desta melanjutkan. "Sebenarnya, kamu bisa bertanya pada diri sendiri, apakah kamu memiliki kesan yang dalam dengan Munaroh? Setelah lulus dari sekolah menengah dan kuliah, kalian tidak pernah kontak satu sama lain, tidak peduli seberapa baik hubungan kalian. Dalam 5 atau 6 tahun, kebanyakan hubungan pasti akan terbubarkan. Terutama kamu tidak tahu kehidupan seperti apa yang dia jalani dan siapa yang dia temui dalam 5 atau 6 tahun terakhir. Apakah dia masih Munaroh yang dulu kamu kenal itu? Kamu akan merasa sedih, marah, kecewa dan dikhianati kali ini. Karena kamu menaruh terlalu banyak harapan pada Munaroh dan berharap dia dapat membantumu menyelesaikan krisis ini. Ketika hasilnya berbeda dengan harapanmu, kamu tidak bisa tahan dan kamu akan sangat tertekan dan sedih. Tapi sebenarnya, apakah Munaroh benar-benar berkewajiban membantumu menyelesaikan krisis ini?" Kata-kata Desta ini tiba-tiba tampak seperti cahaya terang yang menyinari hati Lalisa yang suram. Dia tiba-tiba mengerti, Desta benar. Dalam 5 atau 6 tahun terakhir ini, dia tidak terus memasukkan perasaannya ke dalam hubungan sahabat dengan Munaroh. Dia juga tidak menghargai sahabat dulunya. Dia bahkan tidak tahu kapan sahabatnya menikah dan punya anak. Garis kehidupan kedua orang ini telah terpisah sejak lulus dari SMA. Lalu hak apa yang dia miliki sekarang untuk meminta Munaroh untuk terus membantunya tanpa batas? Jika dia tidak memegang harapan yang terlalu banyak sejak awal, dia tidak akan begitu sedih sekarang. Kamu benar. Dia tidak punya kewajiban untuk membantuku. Bagaimanapun, aku tidak begitu peduli padanya selama bertahun-tahun ini. Tetapi kami dulu begitu dekat. Bahkan jika dia tidak ingin membantuku, dia juga tidak seharusnya menyakitiku, tetapi Lalisa masih bingung dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Karena cemburu, karena untung. Desta mengulurkan 2 jari dan bergoyang dengan ringan di depan wanita itu. Pada masa SMA, kamu dan dia adalah primadona sekolah, bakat dan penampilannya tidak kalah denganmu. Aku mendengar bahwa pada saat itu, pria yang mengejarnya juga tidak kalah denganmu, tetapi bahkan melebihimu. Benar. Lalisa mengangguk. Aku adalah seorang gadis yang terkenal dengan nama dan sikap baik di sekolah menengah. Sebelum aku menjadi selebriti, aku juga sangat tertutup dan pemalu. Jadi beberapa pria yang menyukaiku merasa sangat sulit untuk mendapatkanku dan secara bertahap mereka kehilangan perasaan terhadap aku. Tetapi Munaroh sangat santai. Dia bisa bermain dengan semua orang dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dia membuat semua orang merasa sangat dekat. Tetapi ada celah di antara mereka, tidak ada yang bisa benar-benar dekat dengannya. Tetapi, jarak itulah yang membuat banyak pria ingin merebutnya dan bahkan berkelahi untuk mendapatkannya. Ternyata begitu. Mata Desta berkedip dan melanjutkan. Jadi jujur saja, dia lebih baik dari kamu pada masa SMA, tapi kamu lihat sekarang. Kamu yang sekarang adalah selebritas terkenal di dalam dan luar negeri. Tetapi bagaimana dengan dia? Dia menjadi wanita yang tidak pernah berdandan lagi, pergi berbelanja dengan piyama, penampilannya polos, rambutnya kering dan berantakan, kulitnya bahkan lebih kusam.
Selain itu, dia memiliki 2 anak dan seorang suami yang selalu siap untuk membunuh orang dengan pisau. Dibandingkan denganmu, kamu bagaikan langit dan dia bagaikan tanah. 2. Kesenjangan di antara kalian sudah ditakdirkan untuk tidak bisa kembali ke masa lalu lagi. Dan konflik antara harga diri dan kebanggaan masa lalu dan kenyataan suram saat ini hanya akan membuatnya merasa lebih cemburu dan bahkan kesal. Ketika aku melihat Weibo-nya pagi ini, awalnya aku tidak bisa mempercayainya, tetapi lambat laun aku menyadari bahwa kecemburuan seringkali membuat orang berubah dan mengubah hati mereka, jadi normal baginya untuk melakukan ini. Setelah mendengarkan analisis Desta, Lalisa tenggelam dalam pikirannya. Setelah sekian lama, dia baru mengangkat kepalanya dan menghela nafas. Kamu benar, karena aku menaruh terlalu banyak harapan yang seharusnya tidak kulakukan, yang menciptakan kesedihan saat ini. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan menunjukkan senyuman yang indah. Desta, terima kasih telah menyelamatkanku lagi. Jika bukan karena pencerahan kamu, aku mungkin akan terjebak dalam masalah yang tidak berguna ini, masuk ke dalam lingkaran tanpa akhir dan ditambah dengan tekanan dari semua aspek, mungkin aku akan menderita depresi. Gadis bodoh, kenapa kamu berkata begitu? Kamu adalah selebriti nomor 1 di perusahaan kami, aku tidak akan membiarkanmu menjadi seperti itu. Desta tersenyum dan mencubit wajah halus dan lembut Lalisa dengan senyum. Lalisa mengedipkan matanya yang indah dan berkata dengan nada candaan. Apakah hanya karena aku selebriti nomor 1 di perusahaan? Tidak ada faktor lain? Maksudnya faktor lain apa? Desta terkesima sejenak dan memegang hidungnya. Desta, apakah kamu ingat terakhir kali aku selesai mengatur program untukmu? Aku mengatakan sesuatu kepadamu sebelum aku naik pesawat. Apakah kamu ingin tahu apa itu? Tiba-tiba, mata indah Lalisa menyalakan semburan cahaya hangat, menatap lurus ke arah Desta. Desta mengenang sejenak. Dia teringat bahwa setelah menampilkan Rainland pada waktu itu, sebelum dia mengantar Lalisa naik pesawat, gadis itu melepas maskernya, berbalik dan membuat gerakan mulut kepadanya. Tetapi pada saat itu, siaran bandara sangat keras sehingga dia tidak dapat mendengar apa yang dikatakan Lalisa. Apa katamu? Tanya Desta, setelah kembali fokus. Aku bilang. Tiba-tiba, Lalisa di tempat tidur membuka lengannya dan memeluk leher Desta tanpa peringatan. Kemudian, bibir merahnya yang menarik tiba-tiba tercetak di mulut Desta, membisikkan suara dari tempat kedua bibir bersentuhan, aku menyukaimu. Suara, bong. Benak Desta sepertinya tersambar guntur, membuat seluruh tubuhnya tertegun. Tetapi sebelum dia bisa bereaksi, Lalisa telah mendorongnya ke tempat tidur. Tiada cahaya di dalam ruangan gelap, napas perlahan-lahan menjadi lebih kuat. Setelah terdengar suara yang jelas seperti oriole, lebih banyak lagi suara yang menggairahkan dan menarik. Tidak tahu berapa lama kemudian, Lalisa terbaring di dada Desta, kulit putih dan lembut dipenuhi dengan warna merah yang luar biasa, dan tubuh dipenuhi dengan berkeringat. Mata Desta melebar, menatap kosong ke langit-langit. Dia bahkan memakan Lalisa, seorang superstar internasional begitu saja. Dia jelas memiliki kesempatan untuk menolak, misalnya, ketika Lalisa memeluk lehernya, dia bisa mendorong wanita itu. Misalnya, ketika Lalisa mengambil inisiatif untuk menciumnya, dia bisa menggigit bibirnya dengan keras dan kemudian memarahinya karena tidak tahu malu. Atau ketika dia didorong ke tempat tidur, dia bisa berguling dan melarikan diri. Atau, singkatnya, Tuhan memberinya kesempatan yang tak terhitung jumlahnya untuk menolak dan berjuang, tetapi dia menyerah dan akhirnya menyelesaikan langkah terakhir. Atau mungkin dia juga menyukai Lalisa. Desta merenung diam-diam di dalam hatinya.
Tentu saja yang paling penting adalah keinginan untuk menaklukkan. Lalisa adalah superstar internasional. Dan dia telah dicintai oleh banyak orang. Ketika orang di luar yang tak terhitung jumlahnya hanya dapat memeluk poster Lalisa dan berteriak padanya, Desta telah bersetubuh dengan kekasih impian mereka. Keinginan unik untuk penaklukan ini adalah racun yang mencekik hati dan limpa orang, tidak ada yang bisa menolaknya. Desta, apa yang kamu pikirkan? Tiba-tiba, suara serak Lalisa terdengar di telinga Desta. Dalam olahraga itu, suara wanita itu sudah serak, yang membuat Desta merasa sangat bersalah. Lalisa adalah seorang penyanyi, jika suaranya pecah, apa yang bisa dia lakukan di masa depan? Aku sedang berpikir. Desta menggaruk kepalanya, ekspresinya penuh dengan rasa malu dan canggung, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Lalisa terkekeh dan nadanya penuh dengan nada ringan. Jangan asal pikir lagi, aku tahu kamu punya 2 pacar dan kamu tidak ingin membuat mereka kecewa, jadi aku tidak akan meminta apapun, selama kamu selalu mengingatku, itu sudah cukup. Lagi pula, aku adalah seorang figur publik. Jika aku menentukan kepemilikan dengan begitu cepat, itu juga tidak baik untuk perkembangan masa depanku, benar. Tuan muda keduaku. Mendengarkan suara manis wanita itu, Desta dengan malu bereaksi. Sepertinya dia sangat menyukai permainan peran semacam ini, tuan muda kedua. Panggilan ini terlalu luar biasa, sangat menarik. Dengan raungan, Desta langsung menekan Lalisa di bawah tubuhnya, dan melakukan olahraga tadi lagi. Pada akhirnya, wanita itu benar-benar tidak memiliki kekuatan lagi. Dengan suara tangisan minta ampun, Desta baru setuju untuk melepaskannya. Setelah mandi bersama yang tidak cocok untuk anak-anak, Desta membantu wanita itu mengenakan baju, mengangkatnya dan membaringkannya di tempat tidur. Lalisa, selanjutnya kamu bisa istirahat dengan baik, serahkan saja masalah ini kepadaku. Lalisa memutarkan bola matanya dengan tak berdaya, memelototi pria itu dan berkata, jika kamu tidak menyelesaikannya, apa yang akan kamu lakukan lagi? Aku adalah wanita kamu sekarang, aku telah dimarahi begitu parah oleh orang lain, yang merasa sakit itu juga kamu sendiri. Mendengar ini, Desta menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Tidak peduli apakah Lalisa menyerahkan tubuhnya pada dirinya karena ketulusan atau dengan sedikit keegoisan. Hubungan di antara mereka benar-benar lebih dekat sekarang, dan dia tidak bisa menjauh darinya dalam hal apapun. Setelah ciuman di wajah wanita itu, Desta berbalik dan berjalan keluar ruangan. Sesampainya di kantor Lupin, Desta langsung mendorong pintu dan masuk. Sebuah tim tingkat tinggi di Superstar Studio sedang mendiskusikan tindakan pencegahan, bagaimana benar-benar menenangkan insiden Lalisa ini. Ketika mereka melihat Desta muncul, semua orang terkejut dan bertanya-tanya kapan tuan muda kedua datang. Mereka tidak mendapatkan informasi bahwa dia akan datang. Hanya Lupin saja yang tampak tidak santai dan batuk 2 kali untuk menutupi rasa canggungnya. Dia adalah pemilik Superstar Studio. Desta naik ke lantai 2 dan akhirnya memasuki kamar Lalisa. Semua kelakuan yang dilakukan setelah memasuki kamar Lalisa direkam oleh CCTV. Untungnya, penjaga keamanan yang bertanggung jawab atas pengawasan adalah seorang pria muda. Dan hubungan mereka sangat baik. Jadi dia hanya memberitahunya tentang hal itu. Dan Desta tinggal di kamar Lalisa selama hampir 7 jam. Di tengah waktu, dia diam-diam pergi dan mendengar suara-suara yang sangat tidak cocok untuk anak-anak. Dia segera mengerti sesuatu. Pada saat itu, suasana hatinya sangat rumit. Lalisa bisa terkenal seperti sekarang ini karena tanganannya. Sekarang ketika popularitasnya mencapai puncaknya, dia malah dirugikan oleh Desta. Meskipun Desta adalah atasan langsungnya.
Pada saat itu, Lupin tidak tahan untuk merasa dirinya yang telah membimbing dan membesarkan putri cantik dengan susah payah, tetapi putri ini malah bersama dengan pria ini. Tuan muda kedua, kamu sudah di sini, duduklah. Namun, Lupin kembali normal, dan segera bangkit dan menyambutnya sambil tersenyum. 3. Setelah bekerja di bawah Desta selama bertahun-tahun, dia memahami status transenden keluarga Chu. Jadi, kemampuan Lalisa untuk menjadi wanita Desta adalah hal yang baik dalam jangka panjang. Setidaknya untuk saat ini, Desta tidak akan menyisihkan upaya untuk membantu Lalisa menyelesaikan krisis ini. Kalian telah berdiskusi begitu lama, apakah kalian sudah memiliki tindakan pencegahan yang bagus? Desta tidak menyadari tatapan aneh di mata Lupin, dia hanya memandang semua orang dan bertanya. Tuan muda kedua, kami semua mendiskusikannya dan berencana untuk membiarkan Lalisa mengadakan konser dalam waktu singkat. Salah satu penanggung jawab berkata, sekarang reputasi Lalisa terlalu buruk. Jika dari perusahaan hanya membuat argumen biasa, maka efeknya akan sangat sedikit. Sekarang kita hanya bisa membiarkan Lalisa muncul dan membangkitkan cinta murni dari penggemarnya melalui suaranya dan nyanyiannya. Dengan cara ini, aku percaya pengaruhnya insiden ini secara otomatis akan menurun. Setelah mendengar, Desta tidak bisa membantu tetapi mengangguk. Metode ini sangat mungkin dapat bekerja. Ada banyak selebriti cantik di industri hiburan, meskipun kecantikan Lalisa luar biasa, tetapi itu tidak dapat mencapai titik di mana dia dapat menarik banyak penggemar. Yang benar-benar bisa membuat penggemar mencintainya, mendukungnya, adalah sikapnya yang sangat halus, seolah-olah itu dapat memurnikan nyanyian batin orang. Masyarakat saat ini terlalu tidak sabar, dan hati setiap orang penuh dengan segala jenis amarah. Daripada meminta Lalisa untuk menyangkal dan berjuang dengan netizen di internet, lebih baik gunakan lagu yang paling murni untuk membangunkan cinta dan dukungan dari para penggemar. Biarkan mereka mengingat bahwa apa alasan pertama mereka menyukai Lalisa dan mendukungnya. Setelah memikirkan hal ini, Desta mengangguk dan setuju. Aku akan menyerahkannya kepada kalian untuk mempersiapkan konser ini. Tidak ada orang dari kita di kota-kota timur, jadi tidak usah membiarkan Lalisa mengadakan konser di sana, kita akan membukanya di kota Yunhai saja, di sini aku masih bisa mengatakan sesuatu. Begitu suara itu turun, Desta menelepon Paman Ding dan memintanya untuk mengatur. Tidak lama kemudian, Paman Ding menelepon kembali dan mengatakan semuanya sudah beres. Desta tidak kaget. Bagaimanapun, Gedung Sky adalah grup keuangan terbesar di kota Yunhai, dapat dikatakan bahwa prestasi politik para pemimpin pertama dan kedua di kota Yunhai, yang mana yang tidak ada hubungannya dengan Gedung Sky? Pajak yang dibayarkan oleh Gedung Sky dan proyek-proyek yang dikontrak mendukung hampir 2/3 dari seluruh penduduk di kota Yunhai. Dengan prestasi seperti itu di depan, memangnya ada apa jika membuka konser untuk Lalisa? Bahkan jika meminta pemimpin tertinggi kota Yunhai menghadiri konser untuk membuktikan Lalisa tidak bersalah, Desta yakin mereka tidak akan menolak. Apa? Tidak baik bagi pejabat untuk bersama dengan orang-orang di industri hiburan? Omong kosong. Apakah orang-orang di industri hiburan bukan warga negara samar? Seperti kata pepatah, seni dan politik tidak memisahkan keluarga. Tidakkah kamu memahami teori tentang pendekatan keluarga pemerintah dan rakyat? Menarik kembali pikirannya, Desta berkata lagi, tentu saja, ini hanya persiapan pertama, aku masih punya rencana lain. Semua orang terkesima, lalu berkata, Tuan muda kedua, katakan kepada kami.
Tekanan terbesar atas seluruh insiden Lalisa kali ini adalah Munaroh. Pemberontakan, sahabat, ini merupakan pukulan fatal bagi Lalisa. Jika dia dapat muncul dan mengakui bahwa dia memfitnah Lalisa, aku rasa semua krisis yang terjadi dapat diselesaikan dengan mudah, kata Desta dengan dingin dan tatapannya memberat. Itulah yang sebenarnya. Lupin mengangguk setuju, tetapi Munaroh melakukan ini, jelas seseorang telah diam-diam memberinya uang, jadi apakah dia akan mendengarkan perkataan kita? Serahkan saja padaku, aku paling pandai bernalar atau semacamnya. Mulut Desta menyeringai, menunjukkan senyuman jahat. Ketika semua orang yang hadir melihat ini, mereka tidak bisa membantu tetapi bergidik. Tidak tahu kenapa, senyum Desta ini memberi mereka perasaan yang menyeramkan, seolah-olah orang duduk di depan mereka bukanlah tuan muda kedua yang harmonis dan ramah, tetapi iblis yang memilih orang untuk makan. Setelah memiliki cara mengatasi kejadian tersebut, semua manajemen senior langsung berangkat untuk mengerjakan tugasnya. Lupin awalnya juga akan pergi, tetapi Desta menghentikannya dan diam-diam mengatur beberapa pekerjaan untuknya. Setelah mendengarnya, Lupin tampak bingung, tuan muda kedua, ini tampaknya agak tidak layak. Tidak ada yang tidak layak, percayalah. Desta menepuk bahu Lupin, memperlihatkan 2 baris gigi putih. Baiklah, aku akan mendengarkan pengaturan tuan muda kedua. Lupin merenung sejenak, lalu mengangguk dan setuju. Langit semakin gelap. Banyak dari multimedia di sekitar gedung Superstar Studio akhirnya telah pergi banyak. Hanya sedikit dari mereka yang tetap menunggu di sana dan ingin menunggu Lalisa muncul agar bisa mendapatkan informasi langsung. Namun, Lalisa sekarang sedang merawat diri. Di bawah penyiksaan Desta, dia sudah kelelahan, dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berpikir apa-apa. Dia sangat lemah dan sentimental, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk turun ke bawah? Desta memanfaatkan malam itu untuk turun dari jendela di luar sudut siapapun, dan mendarat dengan mulus di tanah. Shes, sejak kapan kamu menjadi begitu ahli memanjat jendela? Hatinya tidak bisa membantu tetapi muncul dengan beberapa pikiran aneh. Desta menggelengkan kepalanya untuk menyingkirkan pemikiran itu, menyelam ke dalam malam sendirian. Di kompleks Safe Spot, Munaroh dan suaminya dengan tergesa-gesa menatap lembaran kertas dengan kakek besar berwarna merah yang tergeletak di atas meja. Air liur mereka hampir tak terkendali, menetes ke sudut mulut mereka. Istriku, kamu sangat luar biasa, bisa mendapatkan begitu banyak uang hanya dengan memposting di Weibo. 10 miliar? Dengan 10 miliar ini, keluarga kita berempat tidak perlu khawatir tentang masa depan lagi. Manusia gemuk itu gemetar karena kegembiraan dan tidak bisa membantu mengatakan. Munaroh juga terengah-engah, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan mendapatkan begitu banyak uang hanya dengan mengambil kesempatan untuk menjatuhkan orang lain. Uang ini terlalu mudah didapat. Pada saat ini, dia hanya memiliki uang di matanya, dan dia tidak peduli apa dampak buruknya jika dia menjatuhkan Lalisa. Lalisa yang dia kenal sudah meninggal setelah lulus dari sekolah menengah. Lalisa yang sekarang adalah superstar internasional dengan reputasi yang baik di dalam dan luar negeri, tetapi apa hubungannya ini dengan dia? Mereka berdua tidak berada di dunia yang sama lagi sejak awal. Mungkinkah mengharapkan dia, yang harus mengkhawatirkan tentang apa yang harus dimakan untuk 3 kali sehari, pergi peduli dengan urusan seorang superstar internasional? Apakah dia layak? Munaroh berpikir dengan penuh penghinaan. Tentu saja, di dalam lubuk hatinya, dia sedikit senang dengan kondisi Lalisa saat ini. Bagaimanapun, jelas-jelas mereka berdua adalah orang yang sama-sama luar biasa. Tidak, dia lebih luar biasa dari Lalisa saat itu.
Tetapi sekarang, kehidupan mereka berdua telah terbalik. Bagaimana dia tidak membencinya? Bagaimana tidak bisa mengeluh? Setelah kembali fokus, Munaroh melirik suaminya dan berkata dengan dingin, "Brian, di masa depan, kamu harus menghormatiku. Aku yang menghasilkan semua uang ini. Jika kamu berani memukulku lagi di masa depan, kamu tidak usah berharap untuk mendapatkan uang ini. Jika aku membawa kedua anakku untuk mencari seorang pria muda, bukankah itu lebih bahagia daripada tinggal bersama dengan babi gendut kamu ini?" "Sialan, apa yang kamu katakan?" Tanpa diduga, Munaroh baru saja selesai berbicara, dan pria gemuk bernama Brian langsung marah. Dia memelototi Munaroh dengan mata merah, mengatupkan giginya dan berkata, "Oke, Munaroh, sekarang kamu punya uang, kamu ingin pergi dan memalingkan muka, kan? Dan kamu juga ingin berselingkuh, kamu bisa pergi dan coba saja, lihat apakah aku akan membunuhmu atau tidak."